hormati Pak Agung, Pak Amru, Mas Dimas. Hari ini kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk ujian skripsi. Sebelum ujian, Mas Dimas sehat, sanggup menjalani kegiatan ujian skripsi? Oke ya, kalau sanggup nanti agendanya itu Mas Dimas presentasi 10 menit. Jangan lebih karena saya ada time-nya nih, ada stopwatch-nya. Kalau lebih dari 10 saya stop, terus kemudian segera kita lanjutkan ujiannya ya. Nanti yang pertama bertanya Pak Amru, kemudian setelah itu Pak Agung, saya terakhir ya. Oke, sebelum mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Cukup? Ya, silakan Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menguatkan skripsi saya yang berjudul Penataan Akses Ruang Agraria dalam Pengembangan Budidaya Ikan Lele berbasis potensi lokal di Desa Kojasari, Kecamatan Langgeng, Kota Banjar. Reforma agraria merupakan kebijakan yang mengatur ulang hubungan manusia dengan tanah. Reforma agraria sendiri sudah dimulai sejak tahun 1960 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Setelah itu, Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan akses reforma agraria dikembangkan dalam salah satu landasan hukumnya. Definisi reforma agraria yaitu pengaturan ulang penguasaan, pemilikan penggunaan dan pengelolaan tanah secara mengedepankan keadilan. Reforma agraria dibagi menjadi dua, yaitu penataan aset dan penataan akses. Penataan aset sendiri itu dilakukan dengan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Pada penataan akses dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pelaksanaan penataan akses dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penataan akses reforma agraria. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengedepankan pengembangan potensi lokal yang dikerjakan oleh desa. Selain itu, pemberdayaan tanah masyarakat akan difasilitasi oleh Kementerian ATR BPN. Menurut data BPS tahun 2023 tentang sensus pencacahan angka pertanian di Kota Banjar terdapat 1.948 kepala keluarga yang berprofesi sebagai budi perikanan. Dalam konteks reforma agraria, hal ini dapat dilakukan pemberdayaan tanah masyarakat dan dikembangkan menjadi potensi lokal. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk program penataan akses reforma agraria pada sektor budidaya ikan lele di Desa Kujaksari. Yang kedua, bagaimana upaya pengembangan budidaya ikan lele berbasis potensi lokal dalam program penataan akses reforma agraria di Desa Kujaksari. Yang ketiga, bagaimana dampak dari program penataan akses dalam pengembangan budidaya ikan lele di Desa Kujaksari. Kerangka pemikiran. Nah, lihat, reforma agraria terbagi menjadi dua kegiatan, yaitu penataan aset dan penataan akses. Dalam skripsi ini, penulis berfokus pada penataan akses. Penataan aksesnya dilakukan analisis ulang dari program fase 1, fase 2, fase 3, yaitu pemerintahan sosial, penataan kelembagaan dan pendampingan usaha, serta pengembangan budidaya berbasis potensi lokal yang digunakan, potensi fisik dan non fisik. Setelah itu dilakukan analisis dengan dampak program penataan akses. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Kujaksari, Kecamatan Sari, Kota Banjar. Teknik penentuan informasi dengan proposif. Teknik analisis data berupa dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Bapak, gambaran umum penelitian.
Desa Pujangsari berbatasan dengan 4 desa, yakni Kelurahan Bojongkatong, Desa Mulyasari, Desa Pulerang, dan Desa Sidoarang. Luas Desa Pujangsari kurang lebih 421 hektar. Kondisi demografis, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 6.053 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 6.100 jiwa. Total penduduknya 12.513 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.886 jiwa per kilometer persegi. Sektor usaha di Desa Pujangsari yaitu diantaranya pertanian, UMKM, perikanan, dan peternakan. Bentuk program penataan akses reforma agraria. Teori The Public Service (TPS) mengedepankan pelayanan publik yang berfokus pada melayani warga negara sebagai pemilik pemerintahan, bukan sekedar mengendalikan kebijakan. Top-down pelayanan publik bertanggung jawab merumuskan dan mewujudkan kepentingan bersama melalui partisipasi aktif, dialog, dan diskusi. Prinsip ini mendasarkan pada keluargaan demokratis, pemberdayaan komunitas, serta inovasi dalam antara pemerintah dan warga untuk mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, setara, dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini relevan memastikan penataan akses berjalan melalui kolaborasi antar stakeholder dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan partisipasi aktif warga di setiap tahap. Pendekatan ini melibatkan fasilitasi kelompok, pendampingan usaha produktif, dan penguatan sumber daya lokal secara adil dan berkelanjutan sehingga prinsip melayani dalam MPS terwujud dalam reforma agraria berkepentingan bersama. Pertanyaan pilihan 1, pelaksanaan penataan akses reforma agraria. Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kota Banjar, tepatnya di Desa Pujangsari, sudah dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024, di mana pada tiap tahunnya melaksanakan satu fase. Fase pertama di tahun 2022, fase kedua di 2023, dan fase ketiga di 2024. Desa Pujangsari ditemukan sebagai lokasi penataan akses reforma agraria tahun 2022. Sedang sebelumnya lokasi penataan akses tidak ditetapkan di Desa Pujangsari, melainkan di Kelurahan Bojongkatong. Pemindahan lokasi penataan akses dikarenakan Kelurahan Bojongkatong menolak adanya program penataan akses di Kelurahan Bojongkatong karena sedang ada kegiatan yang lain. Pemilihan Desa Pujangsari atas dasar pada sebelumnya pernah dilakukan penataan aset yaitu berupa PDSL pada tahun 2018 dan 2019, serta desa tersebut memiliki potensi sumber daya yang bisa dikembangkan. Penataan akses di Desa Pujangsari ini menggunakan akses skema pertama yang ini didasari oleh penataan aset yang telah dilakukan pada 2018 dan 2019. Pelaksanaan penataan akses melibatkan beberapa stakeholder. Peran stakeholder pertama teori Wittich dari Granovetter menekan pentingnya relasi sosial yang melemah sebagai penghubung antar kelompok yang tercermin dalam kolaborasi antar stakeholder di Desa Pujangsari seperti kantor pertanahan dan dinas terkait. Membutuhkan tim GTRA dan forum diskusi antar stakeholder menunjukkan penerapan prinsip engagement inklusif, di mana jaringan relasi lemah membuka jalur pertukaran informasi dan inovasi untuk meneruskan strategi bersama. Yang kedua, teori sosial kapital oleh Bourdieu menjelaskan bahwa kepercayaan, jaringan relasi, dan nilai bersama memfasilitasi tindakan kolektif yang tercermin dalam motivasi bersama di Desa Pujangsari. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pengembangan usaha perikanan dan pemasaran, adanya modal sosial, tumbuh dari rasa percaya, solidaritas, dan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, teori institusional dari Lasnik menekan pentingnya norma dan aturan kelembagaan untuk mendukung tindakan bersama yang tercermin di Desa Pujangsari melalui peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan data, pendampingan usaha, dan akses pasar. Pembentukan tim GTRA dan kelompok usaha masyarakat menjadi instrumen kelembagaan yang membuat kemampuan aktor untuk bertindak kolektif dan responsif terhadap perubahan. Adapun tahapan pelaksanaan penataan akses reforma agraria sesuai bentuk jenis. Pada yang pertama, tahapan penetapan lokasi. Penetapan lokasi dilakukan diskusi dengan tim kolektif GTRA dan ditentukan karena atas dasar yang sebelumnya pernah dilakukan penataan aset dan memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan. Yang kedua, penyuluhan dilakukan guna menindaklanjuti penetapan lokasi dari kegiatan
penyuluhan dapat ditemukan kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam melakukan usahanya. Yang ketiga, pemetaan sosial. Pemetaan sosial dilakukan untuk mengetahui dampak-dampak dari akibat yang dilakukan di desa Bojangsari pengelolaan akses. Yang keempat, penyusunan model kebudayaan. Model kebudayaan di desa Bojangsari pemberdayaan berbasis kemitraan. Penataan kelembagaan. Pada penataan kelembagaan ditentukan masyarakat yang belum memiliki kelompok menjadi sudah bergabung pada masyarakat yang sudah berkelompok. Yang keenam, pendampingan. Pada pendampingan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, pendampingan tentang penyuluhan, pendampingan tentang good manufacturing practice, yaitu pembuatan produk yang bisa bersaing bersama pasar. Yang kedua, pembuatan pakan ikan mandiri. Pembuatan pakan mandiri ini bertujuan untuk menekan biaya pakan, pengolahan pakan dalam pengelolaan budaya. Yang ketiga, pengelolaan lele menjadi siap saji. Pada pendampingan ketiga ini dilakukan pendampingan untuk menjual ikan konsumsi secara habis. Yang keempat, menetapkan nomor izin berusaha dan label halal sebagai upaya pengembangan pasar. Masuk pada pembahasan kedua, upaya pengembangan budaya ikan lele berbasis potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal diharapkan kegiatan budaya ikan lele tidak hanya menjadi sumber pendapat alternatif bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan. Pada pertanyaan beliau, pengembangan usaha budaya berbasis potensi lokal, pengoptimalan potensi lokal untuk pengembangan pada sektor perikanan. Pada pertanyaan beliau kedua, potensi lokal yang dimanfaatkan ada dua, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik ini berupa sumber daya alam yang dimanfaatkan, yakni sumber daya air. Pada potensi non fisik berupa sumber daya manusianya yang terampil agar dan berkelanjutan. Pemanfaatan ikan lele konsumsi menjadi produk olahan siap saji. Masalah 3, dampak program. Pada dampak sosial, program ini mempererat hubungan sosial antara warga desa Bojangsari melalui kelompok-kelompok seperti Gemari Wafis. Pertemuan rutin kelompok mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan serta saling dukung dalam pengelolaan usaha perikanan dan berlok. Hal ini meningkatkan semangat kerjasama, perubahan solidaritas dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat. Pada dampak ekonomi, program ini memberikan peluang bagi masyarakat desa Bojangsari untuk meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi produk. Sebelum program usaha budidaya lele terbatas pada penjualan ikan konsumsi. Setelah inovasi, pengolahan lele menjadi produk siap goreng dan mendampingkan pembuatan nomor izin berusaha serta sertifikat halal, pendapatan meningkat. Pakan lele juga mengurangi biaya perawatan hingga 15%. Pada dampak lingkungan, budidaya ikan lele menunjukkan upaya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Beberapa budidaya sudah menerapkan metode bioflok yang memungkinkan air kolam menggunakan berlok tanpa mencemari lingkungan. Selain itu, pemanfaatan dua upaya akhir sebagai pakan mandiri maupun mengurangi limbah organik dan menekan biaya produksi. Kesimpulan, pertama, untuk program penataan akses reforma agraria di desa Bojangsari pada sektor budaya ikan lele dilaksanakan melalui pemberian akses modelan, usaha dan produksi serta akses pemasaran. Akses modelan diberikan dengan fasilitasi pinjaman bank, baik tanpa penggunaan sertifikat tanah maupun dengan jaminan sertifikat hasil penataan aset. Pada aspek usaha dan produksi, masyarakat didampingi dalam pembuatan pakan mandiri serta mengembangkan budidaya ikan lele konsumsi menjadi produksi hasil lele siap goreng. Sedangkan pada akses pemasaran difasilitasi penerbitan izin usaha dan sertifikasi halal agar produk dapat dipasarkan lebih luas dan legal. Kedua, upaya pengembangan usaha budidaya ikan lele dalam penataan akses reforma agraria di desa Bojangsari dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Strategi yang diterapkan meliputi peningkatan kapasitas teknis budidaya melalui pelatihan dan pendampingan serta sarana produksi yang memadai. Setelah itu diversifikasi produk diupayakan untuk meningkatkan nilai tambah seperti pengolahan lele konsumsi dari produksi hasil. Penguatan pemasaran juga didorong melalui legalitas usaha serta legal agar dapat bersaing di pasar lebih luas. Ketiga, dampak program penataan akses reforma agraria dalam pengembangan budidaya ikan lele berbasis potensi lokal dapat dilihat dari berbagai dampak, yaitu dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak lingkungan. Dari dampak sosial dapat dilihat dari bergabungnya masyarakat yang belum bergabung pada kelompok menjadi bergabung pada kelompok budidaya ikan Gemari Wafis.
Jadi dampak ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, lebih efisien modal dalam pengembangan budidaya ikan lele. Ini dari teman-teman. Saran kata pertahanan Kota Banjar diharapkan dapat memperluas jaringan kerjasama karena dengan melibatkan lebih banyak pihak agar pendampingan peralatan akses teknologi semakin optimal dan berdampak luas. Dua, pemerintah daerah melalui dinas terkait, dinas perikanan dan dinas UMKM perlu mendorong inovasi lanjutan dalam mengembangkan disparifikasi produk olahan berbasis teknologi tepat guna, memperkuat nilai tambah hasil serta meningkatkan hasil produk di pasar yang lebih luas. Dengan kolaborasi antar stakeholder, diharapkan usaha berbasis potensi lokal, khususnya budidaya ikan lele dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan sejahtera masyarakat. Ketiga, pada pemerintah desa Kendeng sebaiknya terus menguatkan perannya dalam mengkoordinasikan partisipasi masyarakat agar program penataan akses KA berjalan optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, desa atau kelurahan yang menolak organisasikan untuk mempertimbangkan kembali penolakan terhadap program pemberdayaan dengan mengkaji potensi manfaat ekonomi dan sosial bagi warganya. Yang keempat, seharusnya masyarakat tidak bersikap apatis dan jangan mengabaikan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar tujuan dari program dapat tercapai secara optimal dan merata. Kemudian pada pilihan selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian pada desa atau kawasan lain yang memiliki karakteristik potensi lokal serupa, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dan dijadikan rujukan pengembangan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian diharapkan dapat menggali lebih dalam dampak jangka panjang program pelayanan akses RA terhadap keberlanjutan usaha budidaya ikan lele termasuk aspek masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Oke, silakan Pak Amru. Terima kasih kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Pak Aris dan Pak Agung, kemudian Saudara Dimas Wahyu Agung Prasetyo ya. Kamu meneliti tentang penataan akses reforma agraria ya, menarik. Sebelumnya saya ingin tanya ya, tulisanmu ini menurutmu ada kekeliruan nggak di tulisanmu ini? Ada yang keliru nggak? Pada awalnya ada Pak. Enggak, sekarang saya bilang yang kamu sodorkan ke dosen ini. Ya, sempurna berarti. Kurang. Perlu ada penyempurnaan lagi untuk masukan Bapak. Ada kesalahan nggak dalam menyusun? Ada, tunjukkan. Menurutmu apa yang masih salah di dalam tulisanmu ini sebagai seorang peneliti kamu? Pada tulisan skripsi itu kurang, mungkin belum ada foto dan halaman persembahan. Yang lain? Ini saya lihat dalam yang sederhana sekali ya, sebenarnya bisa kamu hindari ya, karena sudah seminar hasil ya. Ini penulisan, cara penulisan ya. Ini masih ada beberapa yang typo ya. Saya kamu harusnya bisa lebih teliti gitu ya. Oke, dan Mas Dimas. Berikutnya saya ingin gini ya, karena kamu tertarik di reforma agraria dan kita sama-sama tahu bahwa STPN itu dalam konteks keilmuan bidang reforma agraria ini sering dianggap sebagai satu rujukan ya, karena beberapa baik itu kajian maupun penelitiannya yang monumental ya, yang dilakukan oleh para akademisinya. Oke. Saya ingin tahu
apabila tulisanmu ini ya ditinjau dari sisi keadilan agraria ya, pada titik mana penelitian yang saudara lakukan ini memenuhi konsep keadilan agraria ya, secara utuh, dan coba tunjukkan kalau kamu masih ingat ya, ada di pasal-pasal berapa di UU PA itu yang berbicara tentang keadilan agraria. Oke, silakan. Gimana? Langsung aja ya. Apa yang sepemahaman kamu kan sudah kuliah 4 tahun ya. Nah, apalagi kemudian memilih reforma agraria sebagai satu bahan kajian penelitian, kamu tentu harus ingat nih, reforma agraria, penataan akses ini bagian dari mewujudkan keadilan agraria. Coba dijelaskan. Dari pasalnya mungkin saya kurang tahu Pak, tapi kalau dari peraturan dasar UPA tentang reforma agraria itu diatur tentang penguasaan, pemilikan dan penggunaan lahan tanah. Terus pemilikan tanah itu dibatasi, serta tidak dalam pemilikan tanah pertanian, dan misal pemilikan tanah pertanian itu dilarang memiliki tanah di luar kecamatan karena masuk tanah absentik gitu Pak. Terus keadilan agraria dalam hal ini penataan akses, karena tidak semua masyarakat memiliki tanah dan dapat dikembangkan untuk usaha. Apa sih makna keadilan agraria yang kamu sudah pelajari? Keadilan agraria yang sudah pelajari tentang pemerataan pemilikan tanah serta penguasaan pemilikan, terus dari tanah tersebut digunakan setelah dimanfaatkan secara merata, karena di Indonesia ini ada kelompok masyarakat yang memiliki kelompok badan usaha yang memiliki pemilikan tanah yang tinggi sebagai masyarakat yang lain. Terus untuk apa kalau sudah diratakan penguasaan kepemilikan penggunaan? Kurang lengkap penjelasan tentang keadilan agraria ini. Ini ruhnya nih sebenarnya ini. Karena kan jumlah tanah terbatas Pak, dan jumlah manusia kan bertambah setiap tahunnya. Lalu jika keadilan agraria itu bisa merata, semua orang memiliki tanah dan dapat dimanfaatkan. Udah itu aja. Itu baru separuh itu. Jangan lupa bahwa tujuan untuk itu semua adalah apa? Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kalau nggak ada kesananya cuma diratakan, dikelolakan, tapi tidak menuju ke kemakmuran rakyat ya, menjadi parsial akhirnya pemaknaan terhadap reforma agraria. Dan ini yang saudara harus ketahui ya, karena apa yang saudara teliti ini ruhnya di sana nih. Saudara ini harus ngerti nyawanya sebenarnya di sana untuk menuju ke arah kemakmuran itu ya. Kalau secara eksplisit kalau UPA kan bilang begitu ya. Kalau pasal-pasalnya enggak ya. 4 tahun kamu enggak singgung ya, sama sekali, nggak ingat sama sekali, nggak ingat ya. Oke. Baik. UPA itu kan banyak ya yang mencerminkan di sana ya. Ada di pasal 2 ayat 3 itu ya, langsung di sana eksplisit ya menyebutkan digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu udah eksplisit tuh, ya kan. Kemudian pasal 6 ada semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ya. Beberapa konsepsi tentang keadilan agraria. Baik. Oke, berikutnya adalah Mas Dimas, kalau kamu ya melihat praktik penataan akses reforma agraria di mana ini tadi di Bujang ya, Bujang Sari ini ya, apa yang menurutmu sebenarnya masih terdapat kelemahan? Pada saat
Desa Bojangsari kan sebenarnya tidak ditolakkan Pak. Pada awalnya kan di Kelurahan Mojokerto kan mungkin Desa Bojangsari ini kurang dilihat potensinya karena Kelurahan Mojokerto lalu pindah ke Desa Bojangsari karena di Kelurahan Mojokerto ditolak. Desa Bojangsari mungkin dapat dikembangkan tapi tidak secara kurang tidak seoptimal mungkin di Kelurahan Mojokerto. Lalu pada pelaksanaannya itu masyarakatnya itu kurang berpartisipasi sehingga waktu pelaksanaan pihak kantor pertanahan meminta bantuan kepada perangkat desa untuk mengubah masyarakat dan untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Berarti kesimpulannya apa berarti yang kurang? Yang prakteknya di sana ya, saya tidak tanya bahwa sebelumnya tidak dilirik itu loh. Yang sudah terjadi empirisnya ya, yang kamu lihat tuh sebenarnya apa yang sebenarnya masih berpeluang untuk dilakukan pengembangan ya misalnya? Semisal untuk terkait pendampingan pengembangan usaha itu pengembangan usahanya itu sebatas pembentukan nomor izin berusaha dan label halal coba. Untuk pengembangan pasarnya seperti dipromosikan di sosial media itu kurang Pak. Ada. Berarti kalau kamu seandainya diamanain dari pejabat di kantor pertanahan ya, kemudian melihat hasil penelitian ini, kira-kira apa yang sebagai seorang pengambil kebijakan ya, apa yang akan kamu kembangkan dari apa yang sudah terjadi di Ujang ya, Ujang Sari? Kalau melihat dari yang Desa Bojangsari itu pelaksanaan, mungkin lebih kalau saya yang pertama mungkin akan memilih usahanya itu ketika usaha Desa Bojangsari itu identik dengan apa Pak? Jadi misal Bojangsari kan sektor yang misalnya ini perikanan, ada UMKM-nya itu saling bisa, tapi kurang yang pembuatan industri halal ini kan yang lele siap saji. Nah, mungkin kalau saya berjawab, saya tentukan bahan feeling bahan produk. Jadi Desa Bojangsari dikenal sebagai pembuat produk ikan lele siap saji, sehingga masyarakat yang ingin membeli produk lele tersebut dapat ke Desa Bojangsari serta dapat dipromosikan dengan dinas terkait yang pemerintah yang bagian komisi seperti itu Pak, untuk dipromosikan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih Pak Amrul, silakan Pak Ageng. Baik, terima kasih Pak Aris. Selamat siang juga Pak Amrul. Selamat buat timnas. Akhirnya sampai tahap ini ya. Setelah berjuang dari awal semester. Sebenarnya kita tuh bebas bertanya apapun gitu ya, untuk memastikan kamu layak sebagai calon sarjana yang nanti akan di yudisium kan, kemudian dilanjutkan wisuda. Ada tanggung jawab moral yang cukup besar seorang pengungsi itu karena meyakinkan diri bahwa kalau kamu dinyatakan lulus ya benar, memang layak lulus. Kalau tidak lulus itu ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang simpel dulu, IP kamu berapa? Sampai semester 7 kemarin. Nah iyalah. 3,4. 3,4. Nah. Oke. Memang tertarik dari awal tentang reforma agraria. Atau ini karena kebetulan aja mentok sana mentok sini, akhirnya udahlah reforma agraria aja. Pada awalnya kurang tertarik, sudah tertarik. Saya tertarik terhadap kayak dampak program terhadap masyarakat. Oke. Sepertinya kamu orientasinya ke hal-hal yang bahasanya tentang sosial masyarakatan. Kamu backgroundnya dari SMA apa? Sama IPA. IPA ya? Tapi yang
Kadang-kadang kita kan di jalur pemilihan masa lalu itu kan belum tentu nanti akan sesuai dengan passion kita kemudian. Contoh Pak Aris, ya. Pak Aris itu dulu paham mengukur, gitu. Sekarang udah lupa karena beliau menekuni sosiologi. Kira-kira begitu ya Pak Aris ya. Siap. Oke. Saya mau nanya, kamu kan tulis manfaat penelitian ya, Mas ya. Kamu tuliskan manfaat teoretis, manfaat sosial, manfaat praktis, ya nggak? Tercapai nggak tujuan risetmu dengan manfaat-manfaat yang kamu impikan? Manfaat teoretis dulu deh. Dikatakan di situ memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan tentang reforma agraria, betul? Khususnya dalam program penataan akses reforma agraria tentang pengembangan usaha budidaya ikan lele. Ya. Jangan terang. Tercapai. 80% kok pakai 80%, 20%-nya kemana? Tulisan saya tulisan saya masih perlu perbaikan penyempurnaan lagi karena dalam usaha masih Iya. Maksudnya pengembangan wawasan itu saya menangkapnya praktis saja gitu ya. Wawasan itu maksudnya ada cakrawala baru terbaca oleh orang yang membaca tulisanmu gitu. Tetapi mungkin pertanyaannya, apakah ini menjadi salah satu yang membuat tulisanmu unik apa enggak tentang budidaya lele? yang dimana itu reforma penataan agraria itu kan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pak. Dikembangkan dari budidaya ikan berpotensi lokal. Potensi lokal itu jadi dapat usahanya dapat berkelanjutan Pak, kemudian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Oke. Kemudian di manfaat sosial kamu tuliskan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam memberikan kontribusi pengetahuan, ide serta langkah konkret untuk mengembangkan inisiatif usaha. Kira-kira gimana? Kalau dalam pernikahan ini dimaksud membangun usaha ada inovasi dari sebelumnya penjualan ikan lele hanya berlaku ada ikan lele yang konsumsi atau ikan lele yang masih proses setiap ukuran. Karena ini dikembangkan oleh ada inovasi tambahan menjadi lele siap goreng. Inovasinya di apa kira-kira? Yang kamu kok yakin itu akan ada manfaatnya buat orang yang mungkin di lokasi lain menekuni bidang yang sama. Produk dari desa tersebut. Produk dari desa itu apa yang unik? Ada yang unik? Desa tersebut selain ikan lele ini ada UMKM itu Pak. Kan yang desa yang pengembangan ikannya ini kan menjadi produk UMKM sehingga menimbulkan usaha baru. Oke, baik. Saya baca di Intisari, kamu sebutkan begini. Tadi mulai mana ya kalimatnya ya? Dampak yang dihasilkan meliputi peningkatan pendapatan, penguatan modal sosial, dan pengelolaan sumber daya lokal secara lebih berkelanjutan. Itu titik ya. Kemudian kesimpulannya, penataan akses reforma agraria melalui sektor budidaya ikan lele di Desa Kujangsari berhasil menjadi model pemberdayaan yang efektif. Bisa kamu jelaskan pemberdayaan sebagai model pemberdayaan yang efektif? Pemberdayaan efektif itu dilakukan pemberdayaannya meskipun pada awalnya partisipasi masyarakat berkurang, tetapi tidak semua masyarakat berpartisipasi. Pada akhirnya masyarakat berpartisipasi hingga dan efektif itu program itu berkelanjutan Pak dari fase 1, fase 2, fase 3 dari tahun 2022 sampai 2024. Oke, iya. Saya hanya memastikan bahwa diksi pilihan katamu itu kamu pertanggungjawabkan. Nanti cek juga gitu sebenarnya secara
secara definisi efektif itu bisa dikategorikan apa, gitu, diartikan apa sebutannya. Tapi kalau kamu menilai berhasil program reforma agraria di sana? Kalau menurut saya berhasil tapi nggak sepenuhnya berjalan, nggak sepenuhnya berhasil Pak. Kalau menurut saya Belum sepenuhnya berhasil. ya, karena dalam proses pengembangan pasarnya itu hanya sebatas izin berusaha dan belajar, sehingga pemasarannya itu bisa ke supermarket terdekat, tapi kurang luas. Oke. Ada yang terlewat saya baca, tapi mungkin saya perlu tanya secara lisan aja ke Dimas. Sebenarnya yang bergerak di bidang industri lele ini berapa persen sih dari, mungkin hitungannya kakak kali ya, dalam lingkup desa tersebut? Ada datanya, silakan, daripada saya bolak-balik di sini. Halaman berapa bisa tunjukkan ke saya? Ini konteksnya masih di substansi apa namanya, tulisan. Pada halaman 55 Pak, mata pencarian penduduk. 55. Bentar ya, saya buka dulu. Di 55. Oke. Pada perikanan itu ada 1742. 1742. Itu kurang, itu Dari 12.000 masyarakat. 12.000. Sementara di situ ada pedagang dan UMKM. Ya kan? Ya. Ada pedagang dan UMKM yang lebih tinggi gitu kira-kira. Nah, kamu mengatakan yang ini ada olahan itu masuk UMKM nggak? Masuk UMKM. Masuk UMKM. Ya, tapi pada awalnya kan itu masih pada perikanan itu Pak. Ya. Nah, dari perikanan itu memiliki kendala dalam penjualan. Oke. Penjualan ikan dari konsumsi itu tidak sepenuhnya selalu habis. Jadi misal satu kali panen itu ada 3 ton, 1,5 ton sampai 2 ton itu terjual di Kota Banjar, sisanya dijual di Kabupaten Bogor. Yang dimana Kota Bogor, Kota Banjar ke Kota Bogor, Kabupaten Bogor itu memerlukan biaya yang lebih tinggi dalam penjualan dan lebih panjang selama di perjalanan. Oke. Baik. Sekarang saya beralih tidak di substansinya, tetapi kaitannya pemahamanmu tentang peta. Ya. Dimas, coba kamu buka halaman terakhir kan, di lampiran kan, berarti kan peta yang agak besar. Sumber itu apa ya? Bisa ditampilkan di situ kan? Bisa ditampilkan ininya, petanya akan lebih bagus biar kita yang bisa diperbesar gitu. Oke. Terus di legendanya saja, legenda. Sebentar. Oke. Koordinat UTM, Wet Genetic System, UTM zona 49S, SRGI 2013-nya jangan lupa ditulis. Peta rupa buminya sudah Kota Banjar 2021. Basemap imagery itu apa? Basemap dari ini Pak, peta. Kamu dapat dari mana? Itu dari ARGIS Pak, basemapnya. Memang nggak ada sama sekali metadata yang menginformasikan itu image apa, citra apa. Tolong dilengkapi. Kita tidak boleh mencantumkan sumber apapun dengan tidak jelas. Basemap imagery itu apa maksudnya? Ya, itu citra di basemap, tapi kan metadatanya harus dicantumkan gitu. Kamu cek ya, cek metadatanya gimana. Dia rilis tahun berapa dan segala macam perlu dibaca. Ini karena kaitannya kamu adalah sarjana yang harus paham spasial.
Ya, SRK 2013-nya dilengkapi. Oke. Satu pertanyaan saja, biar nanti Pak Aris juga ada ruang cukup panjang untuk pertanyaan. Ruang ini nggak dipakai lagi kan, Pak Aris bisa setengah 4. Bebas. UTM itu salah satu cirinya apa? Proyeksi UTM. Proyeksi UTM itu salah satu cirinya UTM itu sambil kawasan Pak. Kawasan maksudnya. Mulai DGN Datum Geotek Nasional itu berupa persil yang mulai skala yang besar, kalau UTM skala kecil. Gitu. Yakin. Atau gini, saya ganti pertanyaan saya. Apa bedanya? Kamu kan mengenal ada proyeksi TM3 juga. Ya. Kamu tahu bedanya TM3 dengan UTM? Gitu aja deh, bedanya di mana? UTM digunakan untuk berbeda dengan DGN itu tidak diperbarui lagi Pak, kan DGN 19. So aku takone TM kok kowe nyebut DGN terus nanti tak kejar DGN. Hati-hati loh, hati-hati kalau menjawab nanti kalau ada yang membuat dosen penasaran, ini tinggal terakhirnya Pak Aris ini yang nanti penasaran. Dengan kamu sebutkan. Atau gini deh, saya kerucutkan lagi, ya. Ini masih ada kaitannya dengan UTM sebenarnya, tapi saya bicara TM. TM itu kan ada embel-embel 3 ya. 3 itu menandai apa, Mas? Hah? Daerah hukum. Daerah pada Indonesia. Oke, gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3 kan? Aku kayaknya masih inget tuh. Aku sosiolog tapi tahu itu. Pak Agung, apakah mengada-ngada? Enggak. Karena ini termuat di tulisan, ya, termuat di tulisanmu dan harus kamu pertanggungjawabkan. Dan memang ini salah satu kompetensi yang harus kamu penuhi gitu, untuk mempertimbangkan sebagai sarjana STR kan sekarang ya, STR di bidang agraria pertanahan, masa nggak paham? Saya jadikan PR aja ya. Nanti saya tanda tangan revisinya nek kowe iso jawab. Itu direvisi basement imagery-nya, SRGI-nya ditambahin tahun rilisnya, terus PR tambahan apa beda UTM dengan TM3. Kamu harus bisa menjelaskan itu. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Agung. Saya menikmati Mas Dimas, menikmati diskusi. Saya itu pembelajar, tipe orang yang hobi belajar. Jadi saya nikmati bagaimana Pak Amrullah bicara, bagaimana Pak Agung. Saya ingin mulai dari yang tadi Pak Agung sampaikan tentang pengembangan wawasan ya. Jadi kan kamu mengklaim bahwa naskah skripsimu ini punya muatan pengembangan wawasan. Oke. Dan tadi presentasimu diawali dengan cerita bahwa RA sudah ada sejak tahun 1960. Oke? Oke. Pertanyaan saya, apa bedanya RA 1960 dengan RA 2004? Kalau pada tahun 1960 itu mungkin Jangan gunakan kata mungkin. pada tahun 1960 reforma agraria dikenal sebagai penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah. Belum ada pemberdayaan ekonomi masyarakat itu, meskipun sudah tercantum memiliki nilai sosial. Yang 2004 dinas kamu nggak ada RA 2004, tapi sebetulnya itu momen sejarahnya itu 2004. Jadi RA 1960 kemudian paradigmanya berubah di RA 2004. Pertanyaan saya apa bedanya? Kan kamu mengklaim pengembangan wawasan, ada muatan pengembangan wawasan kan? Itu kan pengembangan wawasan itu. Kamu harus tahu wawasan itu.
Apa bedanya RA 1960 dengan RA 2004? RA 2004 dikenal dengan nilai reform. Bang Reform 1960 sudah ada. Pemberdayaan dari pemanfaatan tanah itu dapat di. Berarti jawabanmu coba-coba kan? Jadi kamu tidak sungguh-sungguh tahu, tapi kamu coba. Kalau di RA 1960 itu kan RA itu belum di tahapan implementasi, baru tahapan idea. RA 1960 itu bicara tentang land reform dalam arti luas. Itu RA 1960, land reform dalam arti luas. Sesudah ada land reform ditambah berikutnya pemberdayaan. Tetapi kemudian era 2004 itu lebih tegas. Ada penataan aset dan penataan akses. Itu munculnya 2004 ide itu, ya. Oke. Kamu harus tahu bedanya itu, karena kamu tadi di awal sudah bilang diawali 1960. Sekarang coba tayangkan kerangka pemikiranmu. Oke. Kamu kan memberi garis putus-putus tuh, seolah-olah kalau itu sudah aman tuh, tidak diteliti. Tapi kan tadi Pak Agung bilang kita boleh nanya segala sesuatu ya, yang terkait atau agak terkait. Saya melihat itu ada tulisan legalisasi aset dan redistribusi tanah. Pertanyaan saya, apa hubungannya itu legalisasi aset dengan redistribusi tanah? Legalisasi aset itu pendaftaran tanah pertama kali. Saya tidak tanya definisi, saya tanya hubungan. Apa hubungan legalisasi aset dengan redistribusi tanah? Bukan definisinya. Sama-sama mendaftarkan tanahnya, sama-sama mengeluarkan sertifikat tanah. Sama-sama mengeluarkan sertifikat, berarti ada dua pihak yang mengeluarkan sertifikat. Kalau gunakan istilah sama-sama itu berarti kan ada dua pihak. Iya, BPM berupa sertifikat. Kalau legalisasi aset yang belum pendaftaran tanah itu sertifikatnya berupa. Sertifikatnya sama kok itu. Saya kan sebelum di STPN itu di kantor. Sertifikatnya sama, tanda tangannya kalau itu wilayah kerjanya Kabupaten X ya kepala kantor Kabupaten X. Nggak ada itu beda sertifikatnya. Kamu tugas belajar atau ikan? Umum, oke. Jadi kamu nggak tahu ya bedanya, dan kau pikir dengan putus-putus aman nggak ditanya kan? Nggak aman, karena pengetahuan itu tadi kan aku bilang pengembangan wawasan. Pada akhirnya itu harusnya kalau saya lihat, walaupun itu tidak diteliti, redistribusi tanah itu dikasih panah ke legalisasi aset. Pada akhirnya redistribusi tanah itu harus dilegalisir. Harus ada proses legalisasi aset. Jadi nggak bisa redistribusi tanah berhenti begitu. Oke, sekarang kita lebih tajam lagi. Reforma agraria itu kan dua, penataan aset dan penataan akses. Tetapi kamu kan hanya meneliti satu, yaitu penataan akses. Mengapa kamu mengklaim bahwa penelitianmu ini adalah RA? Karena dalam penelitian ini berfokus pada penataan akses berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berarti kan itu bukan RA itu. RA sesuatu itu baru disebut RA kalau ada penataan aset dan penataan akses. Kalau cuma penataan akses itu bukan RA, itu pemberdayaan masyarakat, gitu kan? Jadi skripsimu ini tentang RA atau tentang pemberdayaan masyarakat? Reforma agraria, tapi dalam isinya dalam pelaksanaan penataan akses. Sekarang begini, kalau kamu punya uang, ada uang nih, uangmu ya, kan gambarnya dua itu. Mungkin di sini gambarnya apa? Saya tunjukkan uangnya, biar kamu bisa langsung menggambarkan ya. Uang itu kan punya dua sisi mata, dua sisi tuh. Bukan pamer ya. Ini kan ada gambar Soekarno-Hatta, ada gambar wanita menari. Ini disebut uang 100.000 karena begitu. Kalau kemudian kamu cuma ada gambar Soekarno-Hatta, nggak ada gambar wanita menari, disebut uang 100.000 nggak? Sama nggak? Identik nggak dengan skripsimu? Tidak bisa disebut RA karena kamu hanya bicara tentang penataan akses. Sama nggak dengan cerita ini? Cerita tentang uang? Sama. Berarti boleh tuh kalau saya bilang ini bukan skripsi tentang RA, tapi ini skripsi tentang
pemberdayaan masyarakat. Begitu? Begitu nggak? Izin dari pemberdayaan masyarakatnya itu sebelumnya telah dilakukan penataan akses pada peralatan tanah melalui PTSL. Kita bicara konsep. Konsepnya begitu tuh, sesuatu itu disebut kalau utuh. Tadi saya kasih contoh uang tuh, ada Soekarno-Hatta, ada wanita menari. Kalau cuma ada wanita menari nggak ada Soekarno-Hatta, bukan uang 100.000. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini cuma penataan akses, tidak ada penataan aset, berarti dia bukan RA. Dia hanya penataan akses. Dan ketika ngomong penataan akses, dia rumpun ilmunya itu kan pemberdayaan masyarakat. Gitu kan? Berarti kan boleh saya bilang ini skripsi tentang pemberdayaan masyarakat, bukan skripsi tentang RA. Ya. Logis tuh, kita main saya tunjukkan uang itu. Ya, Kita main logika tuh, kan sarjana itu 3 cirinya. Paham substansi, paham metode, pandai berlogika. Gitu kan? Itu ciri sarjana kan begitu ya. Oke, berarti ini adalah skripsi tentang pemberdayaan masyarakat, ya. Sesudah itu kita akan ganti ke slide berikut ini. Sudah oke toh? Oke, sekarang kita ganti ke slide berikut. Slide yang tentang bentuk program. Nah, bentuk program. Kamu kan di situ menulis pakai warna kuning itu, teori the new public service, ya. Saya bilang itu keliru. Kamu sejak kita seminar dulu kayaknya hobi sekali bilang teori ya. Semua istilah kamu sebutnya teori. The new public service itu bukan teori, tetapi pendekatan. Kamu kan paham ya, teori itu ada cirinya, ada namanya, ada tokohnya, ada substansi teorinya. Kalau ini pendekatan, di dalam teori itu nanti ada konsep. Ini pendekatan. Pendekatan itu adalah implementasi dari teori. Nah ini kan pendekatan the new public service. Pertanyaan saya adalah, karena kamu sudah main di sini, saya kan senang main di konsep ya. Ketika kamu menggunakan konsep atau pendekatan the new public service, apakah kamu mengenal konsep sebelumnya atau mengenal pendekatan sebelumnya sebelum masuk ke the new public service? Ini kan pendekatan baru. Sebelumnya ada pendekatan yang lama itu. Your public service. Coba apa? Beda itu. Nggak tahu ya. Ada tuh namanya the new public management. Jadi yang ini service, yang itu manajemen. Pendekatannya beda itu ya. The new public service itu pendekatannya pada pelayanan. Kalau the new public management pendekatannya pada manajemennya. Terus pertanyaan saya, mana yang lebih unggul, the new public service atau the new public management? menurut saya yang the new public service. Alasannya? Karena pelayanan publik ini kebijakan tidak hanya dari atas bawah, tapi juga dari ke dalam masyarakatnya gitu. Nggak ada tulisannya tuh. Kamu tahu nggak perbedaan utama antara the new public service dengan the new public management? Perbedaan utamanya apa? Jangan main istilah, itu kan cuma menerjemahkan aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. The new public service itu fokusnya pada pelanggan. Ini fokusnya pada pelanggan. Yang satu pada warga. Itu makanya kemudian berbeda pendekatannya. Lebih menyentuh yang ini daripada yang sebelumnya itu. Oke, kita geser. Nanti kamu pusing di situ ya. Kita geserkan masuk ke skripsimu biar kamu kasih kan lebih ahli kan kalau sudah masuk skripsinya. Lihat halaman 65, Mas. Halaman 65 alinea 2. Masih cukup waktunya kan? Sampai jam 4 kita. Lanjut ya. Ini halaman 65. Selama bukan hari Jumat masih. Alinea 2 itu Mas. Di alinea 2 itu kan kamu cerita bahwa
Masyarakatnya itu kan kurang antusias ya. Oke, kurang antusias. Kenapa kurang antusias? Karena awalnya desanya itu tidak ditentukan sebagai lokasi akses reform. Kemudian karena itu warganya kurang siap. Warganya belum paham. Sekarang saya ingin, itu kan data toh. Kurang antusias, sebelumnya tidak ditetapkan sebagai lokasi, warga kurang siap, warga kurang paham, itu kan data. Sekarang masukkan data ini ke bingkai manajemen. Di dalam konsep manajemen ada namanya input, proses, output, outcome. Pertanyaan saya, yang mana yang input, yang mana yang proses, yang mana yang output, yang mana yang outcome dari data itu? Tadi yang kurang antusias, tidak ditetapkan sebagai lokasi, warga kurang siap, warga belum paham. Ada proses pelaksanaan. Ada manajemen konsep. Itu kan ada 4 tuh, yang 4-4-nya masih diproses. Saya ulang kalimatnya ya, yang 4 itu ya. Kurang antusias, tidak ditetapkan sebagai lokasi, kurang siap warganya, dan kurang paham warganya. Ada 4 ya. Nah, kalau ini dimasukkan di bingkai manajemen, input, proses, output, outcome, apakah 4-4-nya masuk di proses atau terpisah? Coba, yang input yang mana? Yang input itu pada lokasi tidak diterapkan sehingga warga kurang siap, kurang proses, kurang antusiasnya masyarakatnya. Yang output? Outputnya masyarakat belum memahami sepenuhnya. Enggak, gunakan data itu, 4 itu. Kamu ada 4, bayangkan kamu punya anak 4. Ini ada kelas nih, ada 4 kelas, input, proses, output, outcome. Anakmu 4 itu dimasukkan ke satu kelas atau pisah-pisah kelasnya gitu. Nah kalau pisah-pisah, yang mana yang kelas input, yang mana yang proses, yang mana yang output, yang mana yang outcome. Nah, input itu pada input bisa semua tidak dalam proses pemberdayaan, malah yang proses itu pada prosesnya pelaksanaan. Inputnya apa? Inputnya desanya semua tidak diterapkan sebagai lokasi pemberdayaan. Kenapa ada kata semua? Semula. Ah, tidak ditetap, ya itu input. Terus prosesnya? Prosesnya pada pelaksanaannya, prosesnya itu masyarakatnya kurang berantusias. Kurang antusias itu diproses. Apa bukan di output? Kurang antusias itu di output atau diproses? Diproses karena waktu pelaksanaan kami sedang berproses pelaksanaannya itu. Anakmu yang 4 itu nggak ada di proses. Kelas proses itu nggak nampung anakmu yang 4 itu. Kurang antusias itu maksudnya di output. Nah nanti outcome-nya itu yang 2 lagi, kurang paham, kurang siap gitu. Jadi prosesnya itu kosong. Jadi ini tidak bicara proses yang 4, yang data 4 itu. Begitu Mas aliran manajemennya. Sekarang masuk ke halaman 70. Poin 1, penetapan lokasi. Ada tulisan menarik tuh. Pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria. Apa yang salah? Tadi kan Pak Amrullah tanya, kamu tahu nggak ada yang salah? Atau yakin nggak ini nggak ada yang salah? Nah, sekarang saya tanya, saya lebih ke satu kalimat. Pelaksanaan kegiatan penanganan akses reforma agraria, kurung buka, para kurung tutup, diawali, nah, mana yang salah? Diawali dan seterusnya, saya bacanya kan panjang sekali itu. Nah dari kalimat itu, satu kalimat itu sampai titik, apa yang salah? Wah, jadi balok, nggak penting buat saya itu. Saya senangnya konsep. Pada penanganan akses reforma agraria ini. Judul skripsimu apa? Buka judulmu. Penataan akses. Di sini tulisannya apa? Penanganan. Apa bedanya? Penataan akses itu program secara keseluruhan. Kalau penanganan akses itu pada tahap awal. Kamu ngarang. Ya, kamu ngarang karena
Sebetulnya kalau kamu bilang, maaf Pak ini salah tulis tuh lebih selesai. Typo. Lebih mudah kalau kamu bilang ini salah ketik, harusnya penataan Pak. Tapi kalau kamu ngarang kayak gitu salah. Karanganmu salah. Ya, karena kalau ngomong soal penanganan itu bicara tentang manajemen, penataan itu arrangement. Dan kita sudah tidak bahas manajemennya, kita sedang bahas arrangement. Sejak awal judul skripsi itu arrangement, nggak ada manajemen. Betul? Jadi jangan ngarang, bilang aja salah ketik. Kan lebih enak, betul? Jadi penanganan itu, manajemen itu bicara tentang proses pengelolaan dan sebagainya. Sedangkan ini kan arrangement tuh sudah masuk ke yang lebih terapan. Oke, lanjut. Halaman 75. Ini kan kamu bangga sekali dengan model pemberdayaan yang dijalankan di Desa Pujangsari ya. Kamu bilang model pemberdayaan berbasis kemitraan. Oke, kamu bangga dengan itu, saya hormati. Tetapi kemudian ketika saya searching di Google, banyak kelemahannya. Pertanyaan saya, apa kelemahan dari model pemberdayaan berbasis kemitraan? Pasti ngarang kamu nggak ngarang gitu. Nggak ada, maksud saya gini loh. Sarjana itu kan kalau ngomong ada konsep yang dia pahami lewat teori. Kamu kan cuma ngarang, oh ini kemitraan berarti bermitra. Terus kamu ngarang dari kata-kata itu. Kelemahannya itu pada ini konsep. Kelemahannya pemberdayaan berbasis kemitraan itu pada ketergantungan dan keterbatasan. Itu konsepnya ya, ketergantungan dan keterbatasan. Pertanyaan detailnya adalah ketergantungan pada apa? Ketergantungan pada dinas terkait, toh. Terus kemudian keterbatasannya? Bukan pada program, pada sumber daya, keterbatasan sumber daya. Oke, kita lanjut. Halaman 80. Ini kan kamu ngomong di poin 3 di kalimat terakhir tuh. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat lokal agar dapat menciptakan produk dan seterusnya ya. Itu kan ini kamu sedang bicara tujuan lah. Oke, pertanyaan saya, apakah sudah tercapai tujuan itu? Tujuan dari pemberdayaan masyarakat lokal keterampilan pengusahaan produk dalam pelaksanaan sampai penelitian kemarin. Kamu baca detail dulu, jangan keburu-buru jawabnya. Ini kan kita ujian kesarjanaan ini, baca detail. Agar dapat satu, menciptakan produk bernilai tambah, memperluas jangkauan pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu kan tujuannya tuh. Kan kamu yang tulis itu. Nah, coba jelaskan. Yang satu sudah tercapai atau belum, 2, 3 gitu. Menciptakan produk bernilai tambah, sudah ada belum? Contohnya apa? Ikan lele dari ikan lele siap goreng. Oke, terus kalau memperluas jangkauan pasar? Inovasi lele siap saji, jadi penjualnya jangkauan pasarnya bisa bebas, bisa ke minimarket, supermarket. Ya datanya kemana itu loh, seluas apa? Misalnya aku bilang ke minimarket daerah mana, sebelah mana gitu. Minimarket yang lokal Pak, karena kalau kan ada marketplace, kenapa nggak dimasukkan ke marketplace? Online itu gitu kan. Nah, tercapai nggak? Sampai nggak di level itu? Dijual ke minimarket yang lebih jauh dari lokasi sebelumnya, jangkauan pasarnya, dan kemudian masuk ke marketplace. Sampai di tahap itu.
Berarti nggak tercapai tujuannya. Oke, nggak tercapai. Poin 2 nggak tercapai tuh. Oke, poin 2 nggak tercapai. Poin 3 mendorong pertumbuhan ekonomi. Nggak tercapai juga. Nggak tercapai atau nggak ada datanya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kan dari penjualan nilai konsumsinya kan nggak selalu habis. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kewilayahan, bukan individu. Misalnya kalau dalam bahasa negara, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun sekian 6%, sekarang jadi 8%, itu namanya pertumbuhan ekonomi. Atau desa, perputaran uang di desa itu meningkat 10%, itu pertumbuhan ekonomi. Menyentuh ke level itu nggak datamu. Berarti yang tercapai cuma poin 1 ya, menciptakan produk bernilai tambah. Yang poin 2 dan 3 enggak. Oke, terus bagaimana menjelaskan itu di naskahmu bahwa yang ini tercapai, ini tidak tercapai? Enggak, yang tidak tercapai itu bagaimana? Penjelasannya mana? Ada nggak di sini penjelasannya bahwa jangkauan pasarnya tidak sebagaimana yang diharapkan? Terus kemudian pertumbuhan ekonominya tidak dapat dipahami karena tidak ada data yang mendukung. Ada nggak kamu jelaskan itu di naskah skripsimu? Jangkauan pasar tidak ada Pak. Yang pertumbuhan ekonomi itu yang dari dampak ekonomi Pak. Dampak ekonomi kan individual tuh. Ya kalau penilaian belum ada. Ya bilang aja nggak ada tuh. Nah, kalau nggak ada nanti kamu cek. Nanti kan misalnya ada perbaikan itu bisa dicek. Dicari pertumbuhan ekonomi di level desa itu. Oke. Terus Kemarin ada bicara nilai jual. iya. Halaman 90. Ini 90 menarik ini. 1 2 3 4 5 6. Baris ke-6. Dengan ketersediaan air yang melimpah dan pola hidrologi yang mendukung, potensi fisik desa Pujang Sari menjadi modal penting dalam pengembangan budidaya ikan air tawar dan seterusnya. Yang ingin saya garis bawahi kata modal penting. Oke? Nah, ketika kamu menggunakan diksi modal penting, apakah kamu kemudian membayangkan ada diksi lain misalnya penting, agak penting, sedang, kurang penting, tidak penting? Atau ini hanya sekedar basa-basi kalimat? Kata pentingnya itu. Enggak, itu kata modal penting itu loh, terminologinya itu loh. Kamu kan menggunakan diksi, menggunakan istilah modal penting. Nah, kalau kamu menggunakan istilah seperti itu, maka ada tawaran lain. Penting, agak penting, sedang, kurang penting, tidak penting. Nah, apakah kamu menulis istilah modal penting itu dalam konteks itu, atau ini hanya basa-basi kalimat? Potensi fisiknya Pak. Enggak, seenggaknya potensi fisik. Kamu kan menggunakan istilah modal penting, oke? Ini modal penting nih, kasih garis bawah penting. Nah, ketika kamu nulis kata penting, kan ada tawaran lain nih, penting, tidak penting, agak penting, gitu ya. Penting, agak penting, sedang, kurang penting, tidak penting. Nah, ketika kamu menulis kata penting, apakah itu diambil karena ada konsep ini, yang penting, agak penting, sedang, kurang penting, tidak penting, atau ini hanya sekedar basa-basi kalimat? Sama seperti teman-teman sekarang, signifikan, tidak signifikan, nggak tahu apa signifikan atau nggak signifikan. Ini basa-basi atau memang ilmiah subjektif? Kalau ilmiah subjektif ada dasarnya. Kata pentingmu ini ilmiah subjektif atau basa-basi? Supaya lebih meyakinkan, maju ke depan, mundur ke belakang gitu loh. Ilmiah subjektif. Oke? Sepakat? Nah, mana datanya? Kalau itu ilmiah subjektif, mana datanya? Apa ukurannya penting, agak penting, sedang, kurang penting, tidak penting? Mana datanya? Mana data yang menentukan berapa ukurannya sesuatu disebut dalam hal ini modal,
disebut penting, agak penting, sedang, kurang penting, tidak penting. Nggak ada datanya tuh. Berarti tidak ilmiah subjektif. Ini basa-basi kamu aja tuh. Begitu, jadi jujur aja nggak ada datanya. Basa-basi itu sama seperti mundur ke belakang, maju ke depan, gitu tuh. Nah, kalau mengulang itu cuma basa-basi, cari kalimat lain. Ya, bukan masalah penting tidak pentingnya. Cari kata lain yang lebih menggambarkan rasa. Kan bahasa itu tidak cuma rasio tuh, rasa juga tuh. Terakhir, masih banyak tuh mas sebetulnya karena sudah kelamaan. Terakhir di saran aja ya, kita lari ke saran. Halaman 106. Poin 4 saran. Seharusnya masyarakat tidak bersikap apatis dan jangan mengabaikan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saran seperti ini memotivasi atau menimbulkan traumatika. Baca saranmu itu. Seharusnya masyarakat tidak bersikap apatis dan jangan mengabaikan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ini saran motivasional atau saran traumatika, traumatis. Trauma karena ada pengalaman masa lalu. Traumatika. Kalau ini traumatika nggak boleh saran itu menimbulkan trauma. Ini kan seperti membuka luka lama tuh. Ya, kalau kamu bilang ini traumatika, berarti harus di-del itu poin 4. Atau dicari kalimat lain. Oke, Mas Dimas, saya pikir cukup sudah. Waktunya udah panjang juga, nggak terasa. Kamu keluar dulu, nanti kami diskusi sebentar, nanti kami panggil. Ya, keluar dulu sebentar. Matikan dulu.